Nderek langkung numpang lewat badhe tanglet. Antara telur dengan ayam itu duluan mana nggih? Sampai sekarang saya masih bingung untuk mencari jawaban antara telur dengan ayam. Otak ini masih terasa berat untuk diajak berpikir. Beda halnya ketika muncul pertanyaan, duluan mana antara tikus dan pendaki yang menginjakkan kakinya di gunung? Maka saya akan menjawab, duluan tikus. Sedangkan seorang teman mempunyai pendapat lain. Menurutnya pendaki dan tikus itu berangkat bersama-sama. Akan tetapi karena muncul pertikaian oleh pendaki, doi ditinggalkan sendirian di atas gunung. Oke, kita tinggalkan sejenak topik di atas. Selanjutnya saya akan membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan di gunung. Biasanya ada pendaki yang setelah selesai memasak dan makan akan menaruh perkakasnya sembarangan. Begitu juga dengan logistik bawaan mereka. Dan tahukah kalian hewan apa saja yang akan datang di saat kita tidur? Menurut cerita dari beberapa teman, pernah mereka kedatangan babi hutan di pos 3 Gunung Sindoro. Penyebabnya karena menaruh bahan logistik secara sembarangan dan tidak segera membereskan peralatan makan setelah dipakai. Akibatnya datanglah Bagas, singkatan dari babi ganas. Mereka berpatroli mengelilingi tenda mencari asal dari bau makanan. Yang paling parah, pernah ada yang tendanya robek kemasukan Bagas. Sayang sekali aktivitas Bagas masuk ke dalam tenda dan mengobrak-ngabrik seisi penghuninya belum pernah saya lihat di medsos. Oleh karena itu, saya merasa terinspirasi untuk membuat video tentang hewan apa saja yang akan datang saat kita berperilaku jorok di gunung. Inilah sedikit rekaman kegiatan saya saat solo hiking di Gunung Ungaran. Sengaja tempat ini saya bikin berantakan dan menaruh sebatang wafer coklat di atas piring sebagai umpan. Dan betul seperti dugaan, ternyata yang muncul adalah hewan pengerat alias tikus. Untuk memudahkan proses, kemudian wafer saya pecah-pecah menjadi bagian yang kecil. Dan kemudian umpan mulai didekati oleh calon korban. Pada awalnya tikus itu begitu waspada dan berhati-hati. Perlahan doi mulai mendekati umpan, mengendus, mengecap, dan lari. Begitu penakutnya dia. Nah! Akhirnya setelah merasa aman dan nyaman, doi mulai sedikit berani. Dihajarlah seisi piring sendirian. Teman-temannya yang lain tidak ada yang berani mendekat. Padahal di sekitar tempat itu banyak sekali tikus berseliweran. Tikus. Ono. Diwarekno mangan. Wis bar iki lek minggat, rasa ganggu. Tikus. Enak. Enak ora? Seneng mangan. Bisa dikatakan malam itu saya mendapat hiburan dan bisa berteriak melampiaskan rasa kesal, frustasi, dan putus asa terhadap cuaca yang berkabut dari pagi hingga malam. Ayo! Ada pelajaran penting yang bisa saya tangkap dari perilaku tikus ini.
yaitu tetaplah waspada dan berhati-hati terhadap lingkungan yang sudah kita kenal. Jangan pernah terlena oleh keindahannya. Terkadang alam sering membuat kita terhanyut. Keselamatan diri sering terabaikan, apalagi di saat sedang mengalami kegembiraan yang berlebihan. Akhirnya kita menjadi sembrono. Ambil salah satu contoh kejadian tahun 2015, ketika seorang pendaki mencoba naik ke batu di puncak Garuda Gunung Merapi. Tanpa memperhatikan keselamatan hanya demi mencari foto selfie yang dianggapnya hebat, ujung-ujungnya berakhir maut dan terjatuhlah sang pendaki di kawah Gunung Merapi. Begitu sepadankah foto selfie menantang maut untuk ditukar dengan nyawa kalian? Ayo!